Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Dan kalau seandainya kalian mengerti dan paham apa yang kalian pertanyakan, teman-teman ya nanti kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis hingga membaik apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, tetapi kalau seandainya saya lihat komenan, itu setiap kali saya membalas komentar yang ada di kolom komentar teman-teman ya, saya suka tulis semuanya teman-teman dan sekarang itu waduh subhanallah ya banyak sekali ya teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang pertanyaannya tidak terjawab, mohon maaf teman-teman ya karena memang ada keterbatasan waktu gitu. Tetapi kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah was-was, kalian nggak usah bingung teman-teman ya. Apa yang kalian tanyakan tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Kalian juga nanti bakalan membaik lagi karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan membaik lagi. Kalian bakalan sembuh lagi, bahkan saya berani menjamin teman-teman ya, kalau seandainya kalian bakalan sembuh total lagi. Nah itu teman-teman ya, kenapa saya berani menjamin kalian bakalan sembuh? Ya karena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu nggak bahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif. Pikiran kalian terganggu sehingga pikiran kalian kurang produktif lah yang seharusnya memikirkan tentang membangun-membangun. Nah, sekarang berpikirnya itu tentang penyakit, tentang penderitaan, tentang kematian. Nah, itu teman-teman. Kemudian perasaan juga kalian terganggu yang seharusnya kalian perasaannya itu bervariasi. Ada rasa bahagia, ada rasa senang, tapi sekarang kalian terganggu dengan asam lambung dan asam psikosomatis, rasanya kalian itu setiap harinya itu perasaannya itu menderita, sedih gitu teman-teman ya, ada ketakutan, was-was, gelisah dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya termasuk di aktivitas kalian yang seharusnya kalian bisa beraktivitas yang besar gitu. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis aktivitas kalian terbatas. Nah itu teman-teman makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah bimbang, kalian gak usah bingung teman-teman ya. Kalian bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi. Cuman saat ini bersabar saja gitu teman-teman ya. Karena
jujur gangguan asam lambung dan psikosomatis itu berbeda dengan gangguan yang lain. Nah, makanya butuh kesabaran. Kenapa butuh kesabaran? Karena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh pembiasaan dan butuh pelatihan. Yang namanya pembiasaan dan pelatihan sudah pasti ya, ujung-ujungnya berkaitan dengan tempo. Nah itu, dan temponya itu tergantung daripada siapa orangnya. Ada yang lama, ada yang sebentar gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang lama, nah ini makanya saya selalu bilang butuh kesabaran. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Tetapi kalian ketika mendengarkan butuh kesabaran itu, kalian nggak usah was-was, kalian nggak usah takut teman-teman ya. Yang penting kalian bakalan sehat, bakalan sembuh. Nah makanya begitu kalian mendengarkan harus sabar karena waktunya agak lama seperti itu teman-teman ya, percepat saja pemulihannya. Dengan cara seperti apa? Minimal belajar masa bodoh tentang gangguan asam lambung dan psikosomatis karena asam itu tidak berbahaya. Selebihnya kalian konsisten saja dengan 3P-nya. Kemudian selebihnya kalian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, karena ketika kita konsisten ke arah sana pasti bakalan lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Pertanyaan pertama teman-teman ya. Setiap hari sensasinya berganti-ganti, sekarang lagi merasa dingin, pikiran jadi kemana-mana. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti sudah paham ya. Gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah gangguan 1001 macam sensasi. Kenapa dikatakan 1001 macam sensasi? Ya karena sensasinya sangat banyak sekali teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada aja yang hadir gitu teman-teman ya. Dan ketika terkena gangguan asam itu ya kadang sensasinya itu selalu gonta-ganti teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang sekarang sering mengalami gonta-ganti sensasi, kemudian sekarang juga sedang mengalami merasa dingin gitu teman-teman ya. Itu sebetulnya efek dari stres, terlalu banyak pikiran teman-teman. Jadi ketika kalian terkena asam, kemudian mempunyai perasaan seperti apa ya, kedinginan seperti itu padahal cuaca lagi panas nih. Misalkan seperti itu teman-teman, tetapi kita merasa dingin. Nah, itu sebetulnya efek atau dampak dari stres teman-teman ya. Kita stres terhadap penyakit yang kita rasakan teman-teman ya. Kita terlalu banyak pikiran ke hal-hal yang negatif tentang penyakit berat lah, tentang apalagi nih yang di badan, kemudian selalu dikait-kaitkan dengan kematian juga. Nah itu teman-teman, akhirnya ketika kalian stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau misalnya banyak ketakutan tentang hal yang tidak diinginkan, sudah pasti suhu tubuh kalian juga terasa dingin teman-teman ya. Apakah bisa seperti itu? Hubungannya keterkaitannya seperti apa? Contohnya gini aja teman-teman ya, orang yang ketakutan pasti badannya terasa dingin teman-teman ya, nah, tetapi kita kedinginan itu setiap hari ya karena kita ketakutannya juga setiap hari teman-teman ya. Kita merasa stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkannya itu setiap hari. Nah makanya wajar kalau seandainya kita itu merasa dinginnya juga setiap hari. Nah itu teman-teman, nah sekarang solusinya gimana kalau seandainya itu dari stres, terlalu banyak pikiran ke hal negatif teman-teman ya. Stop berpikir tentang hal negatifnya teman-teman ya. Kemudian selebihnya kalian usahakan harus rajin olahraga, rajin melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, biar kalian itu ya terhindar dari stresnya teman-teman. Dan kalau seandainya kalian terhindar dari stresnya, badan-badan terasa dingin-dingin itu nggak ada teman-teman ya. Itu yang saya lakukan, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya mulai dari sekarang hindari stres, kemudian hindari terlalu banyak pikiran ke hal negatif, kemudian rajin olahraga, kemudian sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, kemudian makannya jangan telat. Itu aja sih sebetulnya teman-teman, dan cara itu cukup membantu buat saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, kemudian selanjutnya Pak Abdul, apakah Bapak mengalami asam urat dan kolesterol tinggi sama teman-teman ya Kak? Tetapi jujur ya, setiap penyakit, setiap gangguan, setiap sensasi untuk semua orang itu berbeda-beda. Ada yang mengalaminya, ada juga yang tidak. Saat terkena gangguan asam lambung, ada yang mengalami diikuti dengan sakit gigi, misalnya seperti itu. Tetapi ada juga yang tidak. Termasuk di asam urat dan kolesterol tinggi, teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam, ada yang mengalami kolesterol tinggi, ada juga yang tidak. Ada yang mengalami asam urat juga, ada juga yang tidak. Nah itu teman-teman ya, kenapa bisa seperti itu? Karena pencernaan orang, karena daya tahan tubuh orang, karena fisik orang itu berbeda-beda, karena sensitif orang itu berbeda-beda. Nah itu teman-teman, tetapi untuk saya pribadi dulu pernah mengalaminya. Nah itu teman-teman, nah sekarang solusinya gimana?
Untuk asam urat saya mencoba menghindari sayuran-sayuran. Nah itu teman-teman, jadi sayuran-sayuran yang berwarna hijau itu saya tinggalkan teman-teman ya, kecuali bayam. Bayam itu sebetulnya nggak boleh untuk asam urat itu teman-teman ya, yang saya rasakan. Cuman di sisi lain saya butuh nih, bayam itu bisa menghadirkan tenaga gitu teman-teman, makanya diakalin saja. Dulu, konsumsi bayamnya itu tanpa batangnya teman-teman ya, cuman daunnya saja. Tetapi ya yang namanya sayuran pasti asam urat jadi. Nah itu teman-teman, tetapi saya mencoba berpikir positif saja, nggak apa-apa deh jadi juga asam uratnya, yang penting, apa ya, tenaganya hadir, gitu aja teman-teman. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam otomatis. Kemudian kolesterol tinggi juga sama dulu, jadi ketika makan daging sedikit saja, dulu itu kayak macam pusing, berat gitu teman-teman, bagian bagian punggungnya itu terasa berat teman-teman ya. Ketika dicek ternyata saya selain apa ya, selain ada asam lambung, saya juga ada kolesterol tinggi. Nah itu teman-teman, kemudian mencoba menghindari makanan-makanan yang berlemak itu sangat ampuh sekali teman-teman. Nah makanya dulu itu saya makan pantrangnya itu agak lama ya, sekitar 1 tahun lah, sekitar 1 tahun lah, 1 tahun 7 bulan, saya lupa lagi lah, kejadiannya udah lama teman-teman ya. Jadi saya makannya itu cuma rebusan-rebusan doang, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian ditanya, "Apa makan makanan yang direbus-rebus seperti itu apakah nikmat?" Saya katakan teman-teman ya, tidak teman-teman ya, tidak ada nikmatnya sama sekali teman-teman. Tetapi karena memang saya itu pengen cepat membaik teman-teman ya, saya lakukan. Saya terima saja gitu teman-teman, dan alhamdulillah cukup membantu sampai bisa terlepas dengan yang namanya asam urat, kemudian bisa terlepas juga dengan yang namanya kolesterol teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Tetapi kalau misalkan, apa ya, kalau misalnya ditanya, "Berapa lama Pak mengalami asam urat? Berapa lama mengalami, kolesterol tinggi?" Untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis tidak stabil teman-teman, jadi kadang asam uratnya itu tinggi, kadang tidak teman-teman. Kemudian kolesterolnya juga sama gitu. Ketika dicek itu kadang turun alhamdulillah, tetapi kadang, ketika makannya itu salah, dicek lagi tinggi lagi. Nah, tetapi waktu dulu konsisten saja menjaga jenis makanannya, alhamdulillah ketika dicek itu mulai normal 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 dan alhamdulillah normal. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, makan terlalu asin kumat. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bahkan di video-video yang terdahulu sudah saya bahas teman-teman ya. Untuk orang yang terkena aslam, hindari terlalu banyak makan garam, teman-teman ya. Tetapi Pak ini nikmat. Mulai sekarang jangan pernah kalian mengkonsumsi makanan-makanan hanya mengandalkan hobi, teman-teman ya. Mulai sekarang kalian itu harus mengandalkan kebutuhan untuk tubuh. Tubuh kita ini banyak asinnya membutuhkan, tidak, kalau seandainya tidak membutuhkan jangan teman-teman ya. Nah, tetapi kenapa untuk orang yang aslam makan, yang terlalu asin itu suka kambuh ya, karena, asin itu sifatnya tajam. Itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan aslam ya. Nah contoh kecil lah, kalau seandainya kita terluka nih, kita kasih air asin, itu pedihnya minta ampun teman-teman. Tetapi berbeda ketika kita misalkan luka ya, lukanya sama misalnya seperti itu. Kita misalkan, terbasuh dengan air gula misalnya seperti itu beda beda pedihnya teman-teman. Nah makanya usahakan untuk orang aslam hindari terlalu banyak mengkonsumsi garam, ya secukupnya sajalah. Di sisi lain garam itu sangat penting ya, tetapi di sisi lain itu ya kadang mengganggu juga proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya usahakan konsumsi garamnya itu jangan berlebih. Nah itu teman-teman, itu sebetulnya video tentang garam itu sudah saya bahas di video-video itu yang terdahulu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, badan terasa goyang. Nah ini sama dengan kelayangan teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sangat sering sekali mengalami badan goyang atau kelayangan. Nah sebetulnya badan goyang atau kelayangan itu sebetulnya dari keseimbangan tubuh yang terganggu. Keseimbangan tubuh kok bisa terganggu? Bisa teman-teman, kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Kok tidak bisa terpenuhi setiap harinya? Bisa teman-teman ya, kalau seandainya ada beberapa penyebab. Contoh, pencernaannya sedang error. Kalau seandainya pencernaannya sedang error, itu ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak gizi juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil, kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, kemudian nanti bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Akhirnya sering mengalami goyang, kelayangan, dan sebagainya. Nah itu teman-teman. Kemudian penyebab yang kedua, kalau seandainya kalian merasa terpenuhi nih kebutuhan untuk tubuhnya,
energinya, tetapi kalau misalkan ada stresnya, terlalu banyak pikirannya, itu energi yang ada saja itu cepat terkuras teman-teman. Alhasil ya kalau seandainya cepat terkuras, sudah pasti nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Sudah pasti juga nanti keseimbangan tubuh terganggu, alhasil ketika kita duduk, jalan-jalan itu sering kayak macam goyang, kelayangan dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah sekarang solusinya gimana? Persering saja makannya, biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Kemudian yang keduanya, hindari pengurasnya. Apa itu pengurasnya? Stres, terlalu banyak pikiran, hindari. Apa yang membuat kita mumet, belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, apakah gangguan ini gangguan santet? Nah, ini nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, termasuk saya dulu saat terkena asam, kadang sudah periksa ke dokter dinyatakan baik-baik saja, hanya asam lambung saja, hanya GERD saja, hanya dispepsia saja, hanya gastritis saja, dan lain-lain tentang seputaran pencernaan teman-teman ya. Tetapi ini rasanya sangat tidak nikmat teman-teman. Kemudian ketika pergi ke dokter juga bolak-balik nggak sembuh-sembuh. Baru di situ ada pemikiran-pemikiran yang lain-lain. Jangan-jangan ini kena santet, jangan-jangan ini kena guna-guna. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sekarang sudah merasa bosan berobat ke sana ke sini, teman-teman ya, kemudian akhirnya kalian berpikirnya yang lain-lain, yang bukan-bukan. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, gangguan yang kalian alami saat ini pure gangguan medis dan gangguan psikis gitu teman-teman ya. Gangguan medisnya apa? Tentang seputaran pencernaan. Gangguan psikisnya apa? Banyak ketakutan di kepala kita. Nah, kemudian sensasinya nanti bercampur sehingga rasanya sangat aneh. Nah, itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Ini bukan gangguan santet, ini bukan gangguan guna-guna, tetapi pure kalian gangguan medis dan gangguan psikis yang bercampur sehingga rasanya sangat aneh, kemudian durasinya juga berbeda dengan gangguan yang lain. Kenapa durasinya berbeda? Karena untuk dua gangguan ini butuh pelatihan dan butuh pembiasaan teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, terkena sakit apapun pasti kumat. Nah ini teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika terkena asam, kemudian kalian juga terkena sakit yang lainnya kayak macam demam, sakit kepala, meriang seperti itu. Pasti kepala kita itu error teman-teman ya, pasti perasaan juga error gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita ada trauma teman-teman, takutnya gangguan ini menjadi besar. Akhirnya bisa menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, akhirnya ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis tidak bisa menerima perubahan ke situ sekecil apapun. Sebetulnya ketika kita terkena gangguan asam, itu kita bisa saja terkena gangguan yang lainnya kayak macam demam, sakit gigi gitu teman-teman ya. Begitu halnya juga dengan sakit gigi. Ada kalanya kita itu lagi sakit gigi diikuti dengan demam juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa memahami ke sana, harus bisa menyadari ke sana, biar ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian diikuti juga dengan gangguan yang lainnya kayak macam demam, meriang seperti itu, kalian tidak cemas teman-teman ya itu. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, muka kurang gairah, mata sayup. Nah, saat orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis rata-rata mempunyai hal seperti itu, teman-teman ya. Muka kita itu kucem ya. Gak ada gairah-gairahnya, teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Wajar sebetulnya kalau misalnya orang yang stres, terlalu banyak pikiran, pasti mukanya kusam, kurang semangat, lemah, letih, lesu dan sebagainya. Nah, itu teman-teman. Kemudian termasuk juga ketika orang yang terkena asam lambung sama juga gitu, teman-teman. Ketika ada asam lambung, sudah pasti kita hanya kekurangan energi, ya sudah pasti ya muka kita itu kurang gairah, nggak ada semangat, lemah, letih, lesu seperti itu, gampang capek dan sebagainya, berpengaruh kena muka juga. Muka kita itu kayak macam sayup ya, kucem teman-teman ya. Jadi mukanya itu nggak cerah gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian solusinya gimana? Usahakan persering makan biar energinya ada. Ketika energinya ada, kemudian kalian hilangkan stresnya juga. Nanti kalian tambah ceria, dan kalau seandainya kalian ceria, sudah pasti kalian mukanya itu berbinar-binar kembali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, saya pencipta lagu sedih dari Tapanuli. Apakah itu bisa menyebabkan kamu? Oh ya, ini yang komentar tentang pencipta lagu. Jadi dia ini orang ini seorang pencipta lagu dari daerah Tapanuli. Kemudian karena memang dia sering menciptakan lagu-lagu yang sedih, teman-teman ya, kadang dia nonton lagunya sendiri itu kadang dia tuh suka nangis gitu teman-teman ya, terbawa suasana. Nah, pertanyaan dia itu,
Apakah itu bisa menyebabkan kambuh? Saya katakan tidak, teman-teman. Jadi yang menyebabkan kalian kambuh itu sebetulnya ketika mengarangnya. Ketika mengarang lagu, bukan ketika kalian berimajinasi tentang kesedihan-kesedihannya, teman-teman. Jadi ketika kalian mengarang lagunya, di situ ada stres, teman-teman ya. Ketika ada stres, apalagi kita berimajinasinya itu terlalu tinggi, teman-teman ya, tanpa disadari di situ ada stres. Terlalu banyak pikiran yang membuat kita mumet, akhirnya ya kambuh lagi. Kalau misalnya mendengarkan lagu-lagu yang sedih, pengaruhnya ada, cuman nggak terlalu besar. Tetapi kalau misalnya kita memikirkan tentang lagu, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menyesuaikan kata-katanya, kemudian gimana caranya supaya kata-katanya itu menyambungnya itu biar orangnya itu menjadi roman picisan dan sebagainya. Nah itu yang membuat ruwet, itu yang membuat mumet, itu yang pasti membuat cepat kambuhnya, bukan di nadanya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian solusinya gimana? Ya kalian ketika menciptakan lagu jangan terlalu rumit, teman-teman. Yang penting kalian itu apa ya, ini buat siapa nih namanya, nggak saya tulis, teman-teman ya. Pokoknya intinya kalian jangan terbawa suasana lah gitu, teman-teman ya. Bahkan dia juga bertanya apakah saya itu mulai dari sekarang harus bisa menciptakan lagu-lagu yang senang-senang. Ya enggak juga, kalau seandainya itu cocoknya di kalian, teman-teman, ya nggak apa-apa, lanjut saja. Tetapi jangan terlalu terlena lah. Usahakan ketika kalian mengarang lagu nih, tahu diri lah gitu, teman-teman ya. Kalau seandainya sudah 1 jam mau beres kayak mau enggak kayak, cepat-cepat keluar cari hiburan dulu. Nanti ketika sudah mulai agak nyaman, hiburannya sudah ada, masuk lagi ngarang lagu lagi. Sudah 1 jam nih keluar lagi, gitu-gitu aja teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jangan terlalu dari pagi sampai siang sampai sore menciptakan lagu yang sedih-sedih. Nah, itu pasti kumat. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, saya terkena dispepsia, mah, asam lambung. Mohon solusinya, kembalikan 3P-nya. Teman-teman yang untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis, obatnya itu hanya dengan 3P. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga. Nah itu teman-teman. Kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang. Kemudian hindari stresnya. Dengan cara seperti apa? Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Bagaimana caranya? Ya melakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian selanjutnya, hidung mempet, batuk kalau suhu hidung hidung mempet, kemudian ada batuk kalau suhu dingin. Nah, biasanya kalau lagi hidung mempet, kemudian agak batuk juga gitu, teman-teman ya, itu sebetulnya dari panas dalam, teman-teman ya. Kenapa panas dalam bisa menyebabkan batuk? Bisa, teman-teman, kalau seandainya ada panas dalam kemudian asam lambungnya sering naik, yang bisa menahan keasaman asam lambungnya itu cuman bagian lambungnya. Kalau keluar dari lambung bagian tenggorokan misalnya seperti itu, teman-teman ya, itu nanti ada iritasi. Nah, makanya itu timbul nanti batuk. Nah, itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Ketika suhu dingin biasanya berpengaruh ke asam lambung. Asam lambung kita itu menjadi tidak normal dan akhirnya lebih dominannya itu sering menyebabkan panas dalam. Apakah betul panas dalam itu bisa dari asam lambung? Bisa, teman-teman ya. Panas dalam itu penyebabnya selain dari makanan yang kurang cocok atau makanan-makanan yang bisa menyebabkan panas dalam, teman-teman ya. Bisa juga dengan suhu, kalau seandainya suhu terlalu dingin nanti asam lambung menjadi ada peningkatan dan kemudian menjadi panas dalam. Kemudian bisa juga dari stres, teman-teman, kalau seandainya kita stres, terlalu banyak pikiran, nanti bisa memicu asam lambung kita tidak normal, akhirnya ada juga panas dalam. Nah itu teman-teman, keterkaitannya memang seperti itu. Nah sekarang solusinya gimana ketika hidung mempet kemudian batuk kalau suhu dingin? Hindari suhu dingin, kemudian perbanyak minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam. Kemudian perbanyak minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari stres ya, teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Udah ada nih. Ada asar, teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, badan gemeteran, kepala berat, badan lemes, solusinya persering makan, karena ini lebih dominan dari stres, kemudian kekurangan kebutuhan untuk tubuh. Jadi persering makan, hindari stres, perbanyak minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu teman-teman. Kemudian latih dengan olahraga juga gitu teman-teman. Jadi olahraganya itu yang disesuaikan dengan keadaan kalian lah. Kalau seandainya kalian cuman bisanya sambil duduk seperti ini ya nggak apa-apa, sambil duduk saja gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya saya udah mulai bisa jalan Pak, jalan saja teman-teman. Tetapi ketika kalian melakukan olahraga itu usahakan harus makan dulu. Ketika sudah makan nih, tunggu selang beberapa menit baru olahraga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang sudah ada asar dan ini pertanyaannya masih banyak juga. Aduh, ini pertanyaannya sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi
Ya, jadi setiap saya tulis pertanyaan itu semuanya teman-teman ya, diniatkan semoga saja bisa terjawab semuanya, tetapi ya karena manusia itu punya rencana doang gitu teman-teman ya. Jadi kadang ya tidak terjawab semuanya. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang belum terjawab kalian gak usah khawatir, kalian juga nanti bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya jawaban-jawaban yang ada di kolom komentar. Semoga saja jawaban-jawabannya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja jawaban-jawabannya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya. Pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.